saya Anyu. Umurku 12 tahun. Cita-cita saya guru. Saya tinggal di Magosi. Saya senang di sekolah dan belajar di sekolah hutan. Amiku simak mater. Umurku 14 tahun. Sekolah hutan Sangong. Kelas telu. Nah, mau pakai A. Kamu ngah? Cita-citaku dokter. Ini sekolah hutan dalam arti belajar kelompok. Belajar kelompok, jadi fasilitasnya pun sebenarnya ala kadarnya karena ini kan belajar kelompok. Bukunya atlas. Ana jene lilengata haruta Indonesia. Tale bu? Bumi. Kita cak dunia. Mereka itu belajar ada tingkatannya. Ada TK kelas 1, terus kelas 2, kelas 3. Rencana yang usianya yang lebih tinggi dari sekolah pertama, awal masuk pertama anak-anak kan sudah besar. Jadi yang mereka itu diikutkan paket A. Kurikulumnya kami pakai kurikulum KTSP 2006 entah 2000 berapa. Yang penting kurikulumnya itu kami setarakan dengan SD Santa Maria yang ada di kecamatan. Di awal-awal kita membuka sekolah ini ada sekitar 20 orang murid yang bergabung dari kelompok suku Sangong, sebahagian besar mayoritas, dan ada juga dari kelompok suku Sakubo yang berada di hulu komunitas Sangong. Tahun 2010 orang tua ramai-ramai menyekolahkan anaknya untuk datang ke sekolah hutan ini sehingga jumlah murid bisa mencapai 35 orang. Bahasa yang saya gunakan dalam mengajar, saya menggunakan bahasa sehari-hari untuk anak-anak karena yang dipahami cuman bahasa mereka. Kalau kendala untuk mengajari anak-anak, kadang ada bahasa Indonesia yang nggak bisa saya mengartikan dalam bahasa Mentawai. Contohnya kalau saya bilang binatang, mungkin dalam Mentawainya nggak ada. Saya mengajar mulai dari TK kelas 1 sampai kelas 2. Kalau TK saya mengajar mengenal ABC dan berhitung dari 1 sampai 10. Indonesia adalah negara kita. Wilayahnya sangat luas. Tetapi pengetahuan Indonesia wilayah setempat wilayah harusnya nanya Mentawai, Padang, Jakarta harusnya dana termasuk Indonesia. Ya kita hanya talelek termasuk Indonesia. Pernah negara Mentawai, ya, negara Magosi, negara Sangong, negara Indonesia. Indonesia adalah negara kita. Wilayahnya sangat luas. Penduduknya sangat banyak. Meskipun kita berbeda suku, kita tidak boleh saling mengejek.
Sekolah hutan kita di Sangong ini juga mengalami pasang surut tidak semulus yang dibayangkan. Kadang-kadang anak-anak tidak bisa setiap hari bersekolah seperti jadwal yang ditentukan, Senin sampai Jumat. Ketika mereka ada pekerjaan-pekerjaan tertentu, maka seringkali anak-anak juga tidak bisa datang bersekolah. Misalnya anak-anak laki-laki yang usianya sudah di atas 12 tahun, itu dalam kondisi masyarakat di daerah-daerah pedalaman seperti ini juga sudah mulai menjadi salah satu tenaga kerja di rumah, menjadi tulang punggung keluarga. Mereka juga harus belajar mandiri memenuhi kebutuhannya sendiri, seperti mencari rotan di hutan. Itu bisa sampai 3 hari sampai 1 minggu mereka berada di hutan. Demikian juga anak-anak perempuan membantu kegiatan ibunya, apalagi kalau ada upacara-upacara di kelompok suku. Nah, itu jadi sangat fleksibel waktu mereka untuk datang ke sekolah. Kecepatan produksi. Pagi anak-anak sekolah, lalu pulangnya jam 1 atau jam 12, mereka sudah bisa membantu orang tua. Kita itu tidak mempersulit mereka ke sekolah. Karena waktu sekolah ada, lalu untuk ke rumah pun waktunya ada. Masalah sekolah, jaraknya dari rumah saya ke sekolah itu juga tidak berapa jauh. Cuma satu kewalahannya adalah sungai. Menyeberang sungai, kalau dia kering, mungkin itu masih bisa dianggap enteng. Tapi kalau dia sudah banjir macam sekarang hujan, inilah satu kewalahan. Maka dari itu sekarang kita cari solusinya bagaimana supaya sekolah ini bisa bertahan, atau kita buat jembatan sama-sama untuk ke sekolah. Mereka sangat semangat untuk sekolah. Dan mereka pun serius untuk sekolah. Perjuangan mereka begitu keras, yang begitu susah untuk mendapatkan pendidikan. Mereka saja berjalan harus kurang lebih 1-2 jam itu. Mereka masih sempat untuk sekolah. Dari semangat mereka lah, kami sebagai guru juga bertambah semangat. Merasa bersalah juga kalau kami tidak serius untuk mengajar atau selalu bolos untuk mengajar. Sebelum mereka mengenal pendidikan, mereka malu keluar kampung. Mereka belum bisa baca tulis, mereka belum mendengar bahasa Indonesia. Itulah mereka sekolah, mereka percaya diri bahwa mereka tidak mau seperti nenek mereka yang dulu-dulu itu. Yang sekarang ini setelah ada pendidikan, mereka sudah tahu sopan santun, bahwa di dunia ini bukan hanya mereka saja, masih banyak lagi orang lain. Secara legalitas di sekolah hutan tidak ada dari pemerintah. Kalau kita beralih ke dinas pendidikan, saya pikir belum pernah dinas pendidikan ini masuk ke sekolah hutan. Maka dari itu pemerintah harus memberikan dukungan kepada Magosi agar Magosi bisa bertahan, dan sekolah pun di sekolah hutan Sangong ini akan bertahan. Sesuatu yang sangat menyentuh bagi kami ketika orang tua di sana itu mengajak kami untuk membantu mengupayakan pendidikan terhadap anak-anak mereka dengan tujuan yang sangat sederhana. Mereka ingin anak-anak mereka bisa membaca, menulis, berhitung. Meskipun mereka berada di daerah-daerah terpencil, tapi suatu saat mereka harus keluar dari daerahnya.
untuk menjual hasil bumi seperti rotan, minyak nilam, dan hasil-hasil bumi lainnya. Ketika mereka tidak punya pendidikan, tidak bisa berhitung, tidak bisa membaca, maka mereka akan menjadi sasaran empuk bagi kelompok-kelompok orang yang akan mengambil keuntungan dari ketidakberuntungan mereka yang tidak punya pendidikan. Secara kemampuan, secara kapasitas dan sumber daya kita hanya bisa saat ini memfasilitasi sampai kelas 3 SD. Tapi bagaimana dengan anak-anak setelah tamat dari kelas 3 SD? Nah, itu menjadi persoalan tersendiri yang kami komunikasikan dengan kepala dinas. Dan akhirnya mencapai sebuah kesepakatan bahwa anak-anak yang usianya di atas usia SD, di atas 12 tahun, mereka diberi kesempatan untuk mengikuti ujian nasional paket A pada tahun 2011. Dua hari dengan daerah sesulit ini, saya harus selesaikan lagi berkas-berkas tersebut untuk bisa dimasukkan dalam daftar ujian nasional. Dan itu suatu hal yang saya rasa cukup menyulitkan juga buat saya. Bayangin saya berada di Muara Siberut, diberi waktu hanya 2 hari untuk menjangkau daerah sesulit ini dengan perjalanan yang bisa memakan waktu 2 hari. Dari Muara Siberut saya harus transit lagi di Salapa untuk bisa mencapai lokasi sekolah, lalu berkoordinasi dengan guru-guru, murid dan orang tua untuk melengkapi berkas-berkas tersebut. Nah, hal-hal yang seperti itulah yang menjadi salah satu tantangan buat kami ketika kita sudah susah payah mengurus, ternyata di tingkat dinas sendiri ada masalah, di tingkat institusi, sehingga akhirnya ujian nasional paket A yang seharusnya sudah dilaksanakan bulan Juli kemarin masih harus tertunda sampai Oktober. Ketika ini sudah antar lembaga, ketika dinas kabupaten dan dinas provinsi tidak punya komunikasi yang baik, begitu ya informasi yang saya dapatkan sehingga menyebabkan penundaan ujian ini menjadi suatu hal yang membuat saya menjadi kembali merasa hampir merasa frustasi dengan keadaan. Yang mereka inginkan adalah swasta, negeri, cuma itu yang diinginkan mereka. Kapan anak-anak ini bisa sekolah? Karena sekarang umur mereka sudah tinggi, sudah besar. Apa mereka bisa ke sekolah untuk besok menunggu sekolah negeri itu? Kapan sekolah negeri masuk? Jadi mereka berharap sekolah di Kampung Magosi itu juga bisa seperti standar sekolah-sekolah lain di pusat-pusat desa ataupun di pusat-pusat kecamatan. Apa yang mereka bayangkan, apa yang mereka impikan dengan kondisi keadaan sekolah hutan saat ini. Jadi mereka menginginkan sekolah-sekolah yang berstandar formal, nah seperti itu. Aku kayak barang gratis, kau barang biar kayak meca, karena tahu. Mau bakai sekolah. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta. Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama.